Persetujuan pengadaan korvet kelas Pohang sempat menimbulkan tanda tanya. Pada bulan September, pengadaan korvet bekas tersebut tidak tercantum dalam PSP alias ditolak. Kemudian hal mengagetkan pada saat penerbitan PSP di bulan Desember, muncul lagi program pengadaan korvet kelas Pohang atau dengan kata lain disetujui. Hal yang menjadi pertanyaan, apakah Kementerian Pertahanan akan tetap melanjutkan program pengadaan korvet bekas ini? Mari kita simak videonya. Kapal korvet kelas Pohang yang kini memperkuat Al-Quwat Al-Baharia Al-Misriah, Marina de Guerra del Peru, Armada Nacional de la República de Colombia, Hukbong Nagat Ang Filipinas, dan Haiguanan dari Vietnam merupakan kapal bekas Daehan Min Guk Haigun. Kelima angkatan laut itu menerima pemberian korvet kelas Pohang setelah Korea Selatan mempensiunkan sebagian besar kapal perang yang terkenal karena ada yang tenggelam terkena torpedo Korea Utara. Rox Chonan tenggelam pada 26 Maret 2010 di Laut Kuning di lepas pantai Pulau Baeknyong setelah mendapatkan bogem torpedo yang diluncurkan dari kapal selam KT milik Pyongyang. Penghapusan korvet kelas Pohang di jajaran armada Daehan Min Guk Haigun diiringi dengan masuknya fregat kelas Incheon buatan galangan lokal Korea Selatan. Indonesia pun menjadi incaran untuk menerima kapal perang yang ditenagai oleh mesin turbin gas LM 2500 buatan General Electric itu. Jakarta sendiri terlihat antusias dengan tawaran pemberian korvet Pohang, walaupun Indonesia harus mengeluarkan biaya tambahan agar kapal perang karya anak bangsa Korea Selatan tersebut siap beroperasi. Sebagaimana diketahui, hibah sistem senjata bekas selalu berstatus as-is, sehingga calon penerima hibah harus merogoh kantong sendiri agar sistem senjata itu kembali ke kondisi awal. Salah satu bukti antusiasme Indonesia adalah dimasukkannya kapal korvet kelas Pohang dalam daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRP PLN 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada Agustus tahun ini. Melalui penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk Kementerian Pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada September 2022, bendahara negara menolak membiayai impor korvet kelas Pohang. Dalam PSP yang berisi 13 kegiatan itu, kegiatan pengadaan Pohang tidak tercantum. Sebaliknya, PSP tersebut lebih memberikan prioritas pada program refurbishment 2 kelas kapal perang TNI Angkatan Laut. Pembelian Submarine Rescue Vehicle System juga dipandang lebih penting daripada mendatangkan kapal perang yang sudah terbukti rentan terkena serangan torpedo ini, walaupun sudah dilengkapi dengan sodar PHS-32 buatan Signal Belanda. Sobat militer pernah membahas mengenai program refurbishment untuk kapal perang TNI Angkatan Laut. Link video kami sediakan di deskripsi. Kejutan terjadi saat penerbitan PSP ketiga pada Desember 2022, di mana Kementerian Keuangan menyetujui pembiayaan pengadaan korvet kelas Pohang melalui pinjaman luar negeri atau PLN. Untuk mendatangkan korvet asal negeri petinju Jun Do-chun yang dipukul KO oleh Elias Pikal ini, Indonesia harus berhutang 21 juta US dollar agar kapal dalam kondisi siap operasi. Apabila korvet yang memakai torpedo MK46 buatan Honeywell ini masuk dalam jajaran armada TNI Angkatan Laut, kelas Pohang akan dicatat sejarah sebagai kapal kombatan permukaan bekas yang sejajar dengan fregat kelas Van Speyk dan korvet kelas Parsim. Walaupun nantinya dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut, sangat diragukan bahwa mesin turbin gas LM 2500 akan difungsikan mengingat bahwa tipe engine ini tidak disukai penggunaannya oleh militer Indonesia. Impor kapal perang bekas korvet kelas Pohang telah direstui oleh Menteri Keuangan, namun hingga sekarang belum dapat dipastikan bahwa Indonesia akan tercatat sebagai operator asing ke-6. Dalam perkembangan terakhir terdapat usulan untuk membatalkan akuisisi kapal perang bekas Korea Selatan, di mana usulan demikian berasal dari Kementerian Pertahanan sendiri. Usulan tersebut sudah diajukan resmi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mendapatkan persetujuan. Sampai akhir tahun 2022, sikap resmi kementerian yang pernah dipimpin oleh Saleh Afif ini terkait usulan Kementerian Pertahanan belum diketahui.
Terbitnya PSP bukan jaminan bahwa suatu kegiatan pengadaan akan dilaksanakan, sebab eksekusi PSP melibatkan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan, di mana peran Kementerian Pertahanan adalah menandatangani kontrak pengadaan, sedangkan peran Kementerian Keuangan adalah menaikkan kontrak loan agreement. Kontrak yang disebutkan terakhir hanya bisa dilakukan apabila proses kontrak akuisisi sudah diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan. Dengan adanya usulan Kementerian Pertahanan untuk membatalkan pengadaan korvet kelas Pohang, nampaknya kementerian ini tidak akan mengeksekusi PSP yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Penentuan nasib rencana mendatangkan korvet kelas Pohang kini berada di Taman Suropati. Apabila Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyetujui pembatalan akuisisi korvet kelas Pohang sebagai bagian dari revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah DRPLMCM 2020-2024, maka Kementerian Pertahanan mempunyai dasar hukum untuk tidak mengeksekusi PSP. Namun kalau kementerian yang sebagian kantornya kini berada di Kuningan, Jakarta ini menolak usulan Kementerian Pertahanan, maka peluang eksekusi PSP tetap terbuka. Mari kita nantikan perkembangan rencana membeli kapal perang yang dipersenjatai dengan rudal Harpoon buatan Boeing ini pada tahun 2023. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.